Silon berisik, berbicara asik. Asik. Masih bareng sama Mas Andri Wahyudi, Mas Awe. Gitu Bareng ya. Awe ya. Kita Terlalu bareng Awe. asik sampai off-nya itu lebih lama daripada bincang-bincangnya. Baik, Bang. Mas, Bang aja. Kok enak Bang sih? Bang SNS. Bang, aku coba lihat kemarin Bang Andri menggelar lomba lah. Yeah. Lomba, ada lomba video, lomba foto, lomba baca puisi, bebas. Semuanya bertema Bung Karno dan nasional. Kenapa? Satu, saya ingin merefresh kembali pada anak muda. Yang mungkin saya pribadi pun juga tidak mengikuti perjuangan seorang Soekarno. Yeah. Membentuk berjuang menyatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Yeah. Ya paling tidak dengan lomba ini anak-anak muda itu bisa merefresh kembali. Paling tidak mereka kalau kita kasih mengcover lagu Bung Karno Bapak Bangsa, paling tidak mereka dengerin liriknya. Ada lomba telling story, tidak puisi tapi telling story, bercerita seorang Soekarno. Mau tidak mau mereka akan membaca seorang Soekarno. Harus baca sejarahnya dulu ya. Iya, itu akhirnya goalnya dapat. Saya coba membumikan dalam artian flashback siapa seorang Soekarno di mata anak-anak muda ya. Karena kalau setelah saya ikuti, sebenarnya saya prediksi sih kalau ini saya naikkan dengan tema yang kayak gini pasti banyak anak muda. Dan alhamdulillah banyak yang antusias. Sampai berapa, Bang? Sudah bergabung, sudah daftar? Sudah daftar 100 lebih lah. Banyak ya. Banyak kategori sih soalnya. Ya, banyak kategori. Ini masih yang mau kirim-kirim yang tadi sudah mulai sewa studio, udah mulai cover lagu banyak juga. Tapi udah masih dibuka atau sudah tanggal 21 tutup. Oh, tanggal 21. Terus nanti rencana acaranya secara live apa secara off air on air untuk Rencananya pengumumannya? sih live nanti. Rencananya tanggal 21 masih akan kita konsep lah. Begitu. Tanggal 21 kita tutup, kita akan rapat dulu, mungkin butuh 3-4 hari. Baru nanti sekitar tanggal ya akhir bulan nanti akan kita umumkan, sekaligus yang melukis nanti akan kita lelang hasil lukisannya. Nanti hasil duitnya nanti akan kita belikan sembako. Tetap untuk korban COVID. Tetap ya. Tujuannya di situ ya. Iya, tujuannya. Baik, seru sekali ya. Dan satu hari ini semua pada gabut, gak ada kegiatan. Okay. Paling tidak teman-teman bisa berkreasi, Iya, berkreasi. Ini membuat orang jadi produktif loh. Iya, menjadi benar. orang banyak lomba jadi nggak nganggur. jadi nggak rebahan. Benar. Terus nanti endingnya nanti ada beberapa hadiah yang kita berikan kenang-kenangan untuk mereka setelah hasil karyanya itu. Sekaligus nanti yang khusus yang lukis nanti akan kita lelang, nanti uangnya nanti kita akan berikan sembako untuk bantuan kepada masyarakat yang belum mampu dan belum dapat sama sekali bantuan dari pemerintah daerah. Masih ada. Bang? Masih banyak ya, Bang? Masih ada. Oke, ternyata sih ada. Sebagai wakil Jadi kita harus kebijakan ini kan jangan sampai tumpang tindih kan. Itu coba kita pilah lah nanti lebih tajam. Makanya agak pelan-pelan. Tapi yang benar-benar tepat sasaran. Tepat sasaran. Baik. Gitu. Nah, Bang, ini ada ini yang disampaikan nggak, terutama kepada masyarakat di tengah pandemi ini, nasionalisme seperti apa yang ingin disampaikan? Yang pasti kan kita harus, nasionalisme itu kan kita harus mencintai tumpah darah kita. Kita harus mencintai bumi pertiwi kita, Indonesia Raya. Wabil khusus di tengah pandemi ini bukan kita menomorduakan Indonesia Raya, tapi paling tidak kita juga harus memikirkan nasionalisme Pasuruan. Nasionalisme Pasuruan dalam artian begini, bagaimana Pasuruan ini, walaupun saya cinta merah, tapi COVID jangan selamanya zona merah. Benar-benar. Zona kuning lah. Baik, harus Tapi dapat berubah trail, ya, dapat kuning, trail. hijau gitu ya Bang ya. Iya, kita harus bersama-sama. Tidak bisa satu kelompok, satu elemen, tidak bisa. Semua elemen harus bersama-sama. Paling tidak satu mengedukasi, menyampaikan bahwa satu hari ini new normal tadi sempat saya singgung bahwa kegiatan roda ekonomi harus bergerak, ya kan? Pendapatan negara, pendapatan daerah harus masuk. Orang-orang pun juga tidak mungkin harus stay at home tanpa ada pemasukan. Ya kalau dapat bantuan, kalau tidak, benar. ya kan? Harus new normal. Tapi new normal itu bukan berarti semuanya akan normal seperti sedia kala, tidak. Tapi protokol-protokol kesehatan harus lebih ditingkatkan lagi. Pahlawannya siapa? Ya pahlawannya diri kita sendiri hari ini. Itu dia, catat. Ini adalah inti. Karena apa? Mungkin saya karier, ya kan. Tapi kalau ketemu Emil yang sehat, mungkin bisa
inkubasinya bisa nolak virus. Tapi saat saya ketemu orang yang lagi imunnya turun, mungkin saya jadi carrier. Artinya apa ya, kita Ngerti harus nggak bisa apa carrier itu? Enggak. Lek ate munggah gunung itu loh. salah ya. Carrier itu pembawa. Iya aku tahu, Mil. Jadi makanya kita harus disiplin, kita tidak boleh terlalu halu, tapi tetap kita harus waspada, tetap ikuti protokol kesehatan. Ya. Tetap wajib itu, wajib. Oke. Baik. Tangan dong. Aku ada satu lagi pertanyaan. Ada satu. Loh, nyambung tadi dah. Enggak kan? Sebagai wakil ketua DPR nih, Mas Andri, banyak hal yang sudah dilakukan, bahkan dari awal-awal ada sesuatu yang memang, wih, kok wani gitu kan. Nah, tapi secara grafik new normal sudah kembali di tanggal 15 Juni ini kebanyakan. Tapi ada peningkatan yang sangat luar biasa yang biasanya diupdate nih sama si Emin. Ini bikin deg-degan deh pokoknya tiap hari. Itu menyikapinya seperti apa ini, Bang? Padahal hal yang dilakukan udah banyak banget nih. Ya, jadi gini, satu daerah itu bisa melaksanakan new normal secara totali itu pada saat yang sembuh itu 50% dari yang sakit. Ya. Walaupun yang sakit 1000 ya, tapi ternyata yang sembuh 500 itu bisa melakukan new normal. Kira-kira seperti itu. Baik. Tetapi kita sebenarnya memang, tapi kalau informasi yang kita terima itu balik lagi tergantung dari keputusan daerah itu sendiri. Ya, kebijakan. Jadi provinsi menyerahkan kepada kita kalau memang mau running seperti itu. Tapi ya satu sisi tadi yang saya sampaikan komparasinya, kalau kita tidak melakukan new normal ya tadi kira-kira seperti itu. Iya, benar. Ya kan? Artinya bahwa disiplin kita yang harus kita kuatkan kembali. Nah, tadi pertanyaannya apa? Sampai lupa. Apa yang dilakukan sebagai wakil ketua DPR dengan peningkatan yang sangat luar biasa meskipun sudah new normal? Susah saja jawabnya. Sudah dijawab oleh awal sampai akhir. Maksudnya sebagai wakil DPR-nya ke depan. Ya, kalau sebagai wakil DPR ya, sebagai wakil DPR. Saya sampaikan saya mewakili lembaga DPRD. Mewakili lembaga DPRD, DPRD sudah melakukan kewajibannya yang diteruskan oleh pusat, baik itu kementerian, bahwa kita harus mengurangi separuh dari belanja modal kita. Kita berikan untuk urusan penanganan COVID dengan harapan COVID ini tidak tambah meningkat. Kita sudah meninggalkan ego kita. Kita sudah meninggalkan separuh konstituen kita yang harus kita perjuangan pun kita berikan semuanya untuk COVID. Dengan harapan mulai penanggulangan sampai di kurasi kesehatan dan seterusnya. Semuanya mendapatkan bagian walaupun masih belum merata. Kira-kira seperti itu. Tapi yang paling penting tenaga medis harus benar-benar kita perhatikan. Itu dia. Nomor 1 ya, masih ya, karena medis. mereka yang di depan, yang kedua teman-teman TNI dan Polri. Itu yang selalu di depan. Bagian yang mana? Aku bagian baca bismillah, semoga semuanya baik-baik saja. Bener ya, Bang ya? Gitu karena ya. itu harapannya kita semuanya kita sudah bebas. Yuk corona iki wis migak. Iya ya, bener capek aku. Bener. Ya udah, Bang, terima kasih banyak ya. Thank you. Terima kasih loh sudah hadir di sini Terima ya. kasih, Mas. Iya, nggak enak aku panggilnya Bang. Cukup kamu aja panggil Mas. Baik, sekali lagi perbincangan kita harus berakhir sampai di sini. Iya, dan kapan-kapan kita bisa ketemu lagi nih Oh, sama iya Mas dong. Andri dengan bahasan yang lebih luas lagi, lebih beragam lagi. Lebih beragam lagi. Ya, dengan pembahasan di luar apa? COVID-19. Baik, itu yang Terima kasih, sampai ketemu lagi di program Berisik Berbicara Asik.